Oke, selanjutnya setelah kita buka Microsoft Form, kita pilih aplikasi form. Kita pilih aplikasi form. Ini adalah tampilan dari Microsoft Form. Dan kalau kita membuat kuis, kita bisa langsung kuis baru. Atau kalau ingin membuat survei, kita klik tanda panah di bawah ini, yaitu formulir baru. Kalau bahasa Inggrisnya new form. Nah, di sini malam ini kita akan membahas membuat kuis baru. Dan nanti akan kita perpendek linknya menjadi apa yang kita inginkan. Nah, untuk membuat kuis baru, kita klik kuis baru di sini. Ini tampilannya. Kita tinggal buat judulnya, misalnya ulangan 1. Halo Bu Sarifah. Ya. Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, boleh diulang sebentar Bu sambil mempraktekkan ini Bu. Awalnya tadi dari mana ya Bu? Setelah buka Microsoft 365 kemudian? Oke, di chat bisa. Nah, bisa dimatiin dulu mikrofon. Oke. Saya ulangin. Kalau kita ingin membuat formulir baru atau kuis baru, kita pergi ke Microsoft Office 365-nya dan pilih di sini ada tanda titik 9 di ujung sebelah kiri. Ini bisa kita pilih form. Setelah itu nanti tampilannya akan begini, seperti ini. Ini adalah tampilan Microsoft Form. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah membuat, ini maka kosong. Tampilan ini akan kosong. Tidak ada. Ini juga tidak ada di bawah ini. Jadi untuk membuat kuis baru, itu di kuis baru, di tanda plus kuis baru. Sedangkan untuk membuat survei, atau sekedar pertanyaan tanpa nilai, itu bisa di formulir baru atau new form. Nah, kita ingin membuat kuis baru, kita klik kuis baru plus kuis baru. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kalau sudah kita buat. Atau kita klik di kuis baru. Saya ulangin, kita klik kuis baru. Nah, ini tampilannya kuis tanpa judul. Di kuis tanpa judul ini kita buatkan misalnya ulangan 1. Di sini kita bisa tambahkan foto juga, gambar. Di sebelah kanan di sini ada sisipkan gambar. Kita bisa mencari gambar atau unggah dari dokumen. OneDrive ini adalah file yang ada di Office 365. File yang ada di Office 365. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, data yang kita dapatkan di Office 365 ini yaitu 5 terabyte atau sekitar 5.000 kilobyte gitu. 5.000 gigabyte. Jadi sama dengan 5 terabyte, itu banyak sekali. Nah, ini bisa dipergunakan untuk menyimpan data juga. Untuk mencari gambar dari internet, misalnya kita ambil dari sini aja, kita buat misalnya sekedar logo saja kayak ulangan. Jadi kita buat Office 365 misalnya. Nah, seperti ini kita bisa ambil
Tinggal kita klik ini dan kita pilih tambahkan. Tanda checklist 2 kali. Nah, ini untuk menambahkan gambar untuk judulnya. Misalnya kita ingin buat judul itu dengan gambar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau hapus, kita bisa hapus. Nah, ini di sini adalah masukkan deskripsi. Deskripsi ini sama artinya seperti perintah. Kita mau peraturan seperti apa dalam kuis, ini kita bisa cantumkan di sini, di deskripsi. Ini dia untuk deskripsi, saya kosongkan. Selanjutnya, untuk menambah kuis atau menambah pertanyaan, kita tinggal pilih tambahkan baru. Tambahkan baru di sini. Di sini ini nanti akan tampilannya seperti ini. Ini merupakan pilihan berganda. Ini teks, ini penilaian seperti penilaian survei gitu, pemahaman. Ini tanggal seperti misalnya kita bertanya tentang tanggal lahir gitu kan. Kita bisa pilih di sini. Nah, untuk soal yang pertama, saya akan membuat pilihan berganda. Nah, pilihan berganda, yang pertama kita hapus dulu. Kita buat identitas pastinya. Kalau mau ulangan pastinya identitas ya. Nah, kita tambah baru. Jadi kita tambah pilihan teks pastinya dulu ya. Kita teks untuk nama. Nah, di sini harus diisi. Seperti itu. Di sini bisa dia masukkan jawaban. Ini kita tanpa skor, tidak perlu ditaruh skor karena kan hanya data. Nah, di sini tambahkan baru lagi untuk pertanyaan. Kita pilih pilihan untuk pilihan berganda. Ini. Bentar. Bapak Ibu. Oke, bentar ya. Oke. Setelah itu, ini kita buat pertanyaan baru. Namun kalau di Microsoft Office ini, kalau kita buat pertanyaan, dia langsung ada poin-poin yang gini. Nanti sehingga di nama itu tetap poin 1 gitu. Di sini berarti pertanyaan pertama jadi di poin 2 dia kalau di Office 365 ini. Di sini letak keunggulan dari Office 365, saya akan perlihatkan. Misalnya untuk guru matematika, ini sangat istimewa sekali untuk Office 365 ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buat soal matematika, dia akan secara otomatis ada jawabannya. Ada jawabannya dan kita tinggal memilih. Kita tinggal memasukkan opsi jawaban yang ada. Saya ambil contoh, misalnya saya ambil contoh matematika untuk lihat perbedaan. Tentukan faktor dari sistem persamaan berikut. Nah, kita buat dulu di sini subjudulnya. Ini kan tentukan faktor dari sistem persamaan berikut. Nah, persamaan gimana? Ini kita mau buat matematika, misalnya matematika sederhana. Kita pilih tanda titik 3 di sini di sudut dan pilih matematika. Setelah itu kita pilih di sini, ya. Kan muncul seperti ini, misalnya x kuadrat dikurang
2x sorry 2x kurang 1 sama dengan 0. Misalnya soal matematikanya seperti ini. Oke. Nah, ini akan keluar secara otomatis pilihan jawaban atau opsi jawaban yang diberikan. Dan di sini sudah tertera jawaban yang benar. Ini bisa kita tambahkan semuanya untuk opsi pilihan jawaban berganda. Kita tinggal klik tambahkan semua. Misalnya seperti ini. Nah, begini. Ini adalah untuk soal matematika. Unggulnya di Microsoft Form Office 365 itu adalah seperti ini. Jadi matematika itu sangat diunggulkan di sini. Dia bisa langsung secara otomatis dan jawabannya juga ada, jawaban yang tepat. Ini sudah ada. Jadi ini sudah ada pilihan jawabannya. Kita tinggal pilih. Sini sudah terpilih jawaban yang tepat. Kita tinggal menambahkan poinnya, misalnya kita bisa tambahkan 10 untuk poin ini, kita pilih 10, dan ini harus diisi. Nah, ini untuk soal matematika, contohnya seperti itu. Selanjutnya, kita pilih misalnya jawaban benar salah. Kita membuat soal benar salah. Contoh misalnya soalnya seperti ini. Kita tambahkan, untuk tambahkan soal kita tambahkan di sini. Tinggal ini kita tutup dulu. Nah, kita pilihan. Ingat, tapi kalau di sini kan sudah tidak matematika lagi. Nah, ini jangan dicentang. Matematika dan subjudulnya jangan ditentang. Kita hapus centangnya seperti ini. Nah, seperti itu. Baru kita buat di sini misalnya soalnya ibu kota provinsi Sumut. Kota provinsi Sumut adalah Medan. Misalnya seperti itu. Jawabannya tinggal kita pilih di sini benar atau salah. Nah, kita tinggal pilih yang benar yang mana. Kita pilih benarnya ini. Nah, ini jawaban yang tepat. Misalnya seperti itu. Itu kita kasih poinnya dan ini harus diisi. Nah, ini untuk soal benar atau salah. Selanjutnya itu kita, kalau tadi ini sudah pilihan berganda, sekarang kita coba drop down. Drop down itu adalah memilih jawaban di antara jawaban yang ada. Nah, contohnya misalnya kita pilih drop down itu jawabannya, pilihan jawabnya ada 5, yang benar itu ada 1, tapi bukan seperti pilihan berganda. Nah, kita lihatkan bagaimana drop down. Kita tinggal tambah baru untuk soal selanjutnya. Tetap pilih pilihan. Kita misalnya ibu kota Prancis, misalnya segitu. Kalau misalnya kecepatan, tolong diinfokan ya Bapak Ibu. Bisa diaktifkan mic-nya. Permisi Bu. Ya. Oke. Mohon maaf Bu. Ya Bu. Ini karena ini mungkin barangkali faktor umur juga ini. Enggak apa-apa. Bagaimana kalau ini diruntut sehingga mungkin peserta bisa mempraktekkan langsung, terutama saya ketika membuka Microsoft Form di 365 itu saya enggak paham dari mana gitu. Oh gitu. Ya, kemudian
kan kita cobakan langsung nih. Dan yang kedua, ketika Ibu memperlihatkan untuk matematika tadi, bagaimana dia kalau dalam bentuk grafik, dalam bentuk trigonometri, mohon petunjuk juga Ibu. Terima kasih. Ya. Jadi kan Bu, kalau memang mau dipraktekkan langsung bisa langsung dibuka aja Office 365-nya. Nanti kalau misalnya Ibu sudah buka Office 365, tampilan menu pertamanya adalah seperti ini. Kan? Dan kita pilih titik 9 di sini dan ada form. Ibu bisa langsung praktekkan pelan-pelan boleh. Apabila nanti kecepatan boleh juga dibilang ke saya. Nah, ini kita pilih form di sini, form. Kita klik form, nanti akan muncul tampilannya layarnya untuk form barunya seperti ini. Ini form barunya. Ini adalah form baru, ini untuk judulnya. Seperti ini. Ibu bisa langsung praktekkan, Ibu ada lagi buka di depan komputer. Bisa langsung dibuka, Ibu. Bu Susriani ya? Ya Bu, ini lagi buka nih Bu. Oke. Apa Ibu? Ya. Kita ada rekamannya juga. Dan untuk misalnya matematika, sambil saya jawab, di sini adalah untuk matematika sederhana. Namun ada juga, misalnya Ibu mau grafik, Ibu bisa foto. Artinya kita memasukkan fotonya di sini, memasukkan gambar. Jadi bisa dalam bentuk foto grafiknya, dan kita bisa masukkan gambar. Nah, seperti itu Bu. Kalau misalnya matematika yang sulit, misalnya trigonometri, saya juga kurang paham matematika gimana bentuk soalnya. Cuman ada soal yang seperti ini saya bisa untuk menunjukkan matematika itu seperti bisa di sini gitu. Langsung ada jawabannya. Maka ini bentuk soalnya seperti ini, dia langsung. Nanti mungkin bisa dikembangkan, dipraktekkan langsung di rumah atau dipraktekkan langsung untuk soal-soal matematika lainnya. Saya ulangi cara mengambil soal matematika tadi ya Ibu. Ya Bu. Oke, maaf. Kita lanjut. Untuk misalnya soal matematika kita ulangin. Bagaimana cara ngambilnya? Saya ambil contohnya sama ya Ibu ya. Saya ambil contohnya tetap yang sama biar terlihat. Misalnya kita buat tentukan faktor dari sistem berikut. Nah, ini kita sudah tulis soalnya. Di sini, di titik 3 ini, kita bisa tambahkan checklist matematika. Checklist matematika. Contoh seperti ini. Nah, sudah kita checklist matematika, maka akan ada teks di sini. Di sini adalah teks untuk matematikanya di bawah ini. Nah, kita tinggal pilih. Ini mungkin ada logaritma ini Ibu. Saya juga nggak paham ini bentuk soalnya gimana. Ini bisa Ibu praktekkan di sini. Bentuk soal yang bakal Ibu buat
Itu bisa di sini misalnya ini akar dari 2, contohnya gitu kan. Oke. Nah, dia akan seperti ini. Akan secara otomatis keluar jawaban yang benar. Keluar jawaban benar. Ini nggak tahu saya benar apa enggak soalnya, tapi beginilah caranya begitu. Beginilah caranya runtut dari untuk mendapatkan soal matematika. Saya tambahkan lagi misalnya tambah akar 5 misalnya gitu. Oke. Nah, dia akan otomatis nih ada keluar. Di sini dia akan terdapat pilihan jawaban yang benar. Kita bisa tambahkan semua opsi ini untuk tambahkan pilihan bergandanya, namun jawabannya yang benar adalah 1 ini. Jadi kita bisa tambahkan semua ini. Nah, seperti ini. Jadi jawaban yang tepatnya sudah terlihat di sini. Sudah secara otomatis terlihat jawaban yang tepat. Seperti itu. Tapi kalau misalnya grafik atau yang lain yang mungkin matematikanya yang rumit, mungkin bisa dibuat dengan sistem menyisipkan gambar. Sistem menyisipkan gambar di sini kita tambahkan gambarnya. Nah, ini untuk jawaban yang tepatnya sudah ada. Kita tinggal tambahkan poinnya berapa dan di sini harus diisi seperti itu. Udah bisa Bapak Ibu, kita lanjut. Mic-nya boleh dibuka, boleh disampaikan. Kira-kira bisa kita lanjut? Oke, bisa lanjut. Lanjut. Lanjut, Bu. Silakan lanjut. Baik, diri ini kalau misalnya ada pertanyaan tolong ya Ibu. Saya ada angkat tangan gitu. Oke, Sarifah sebentar. Hah? Bu Sarifah, mungkin saya ambil alih sedikit. Boleh. Tadi mungkin Bu Sarifah ada menyebutkan kalau kita ini di sini ada 2 kelas. Belum Ibu, oh ya sorry. Iya. Oh ya lupa. Ini di kelas yang sampai ini boleh sampein. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas ya. Kami dari kelas diseminasi juga untuk malam ini kami bergabung 2 kelas, kelas Bu Sarifah dengan kelas saya sendiri. Di kelas Bu Sarifah mungkin pesertanya lebih dari 100 orang. Kalau di kelas saya ada 29 orang. Jadi kalau untuk kami sendiri, seperti tadi Bu Susriani ya, Bu Susriani itu kalau nggak salah tergabung di kelas saya, mungkin kalau kami agak kurang gimana gitu ya, karena memang baru ini Vicon pertamanya gabung, kalau Vicon timnya belum kami. Jadi mungkin agak-agak gimana gitu, belum nyambung. Kalau kelas Bu Sarifah sendiri mungkin sudah sedikit lebih nyambung ya. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan tadi di grafik Bu Susriani ya, seperti disampaikan oleh Bu Sarifah, kalau untuk grafik itu bisa dengan kita sisipkan gambar, kita bisa pakai snipping tool, ataupun kalau untuk limit itu bisa kita gunakan nanti gunakannya di LaTeX online. Itu nanti kita konversikan ke LaTeX online-nya, baru nanti diubah, baru kita langsung copy ke soalnya. Mungkin nanti bisa pembahasan ataupun lanjutannya bisa di WAC ataupun bisa kita buat Vicon lagi karena kita memang masih baru kali ini Bu Susriani ya. Iya, Nah, Bu. saya rasa itu aja. Itu aja penyampaian dari saya. Nanti kok ada yang ini ya, yang gaib-gaib kita ya dari kelas kita. Ini kita gabung dengan Bu Sarifah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iriani. Baik, saya lanjut untuk model soal yang keempat ya. Keempat itu 2, 3, 4. Nah, tadi kita ingin membuat soal drop down. Nah, artinya memilih salah satu jawaban yang benar tapi modelnya drop down. Gimana sih model drop down tersebut? Ini begini.
Jadi jadi drop down itu kita langsung terlihatkan. Nah, kalau kita mau buat model drop down, tinggal misalnya kita tambahkan baru, kita tetap pilihannya ke pilihan di sini. Pilihan. Selanjutnya, dipastikan ini matematikanya, nama subjudulnya ini dihilangkan centangnya, karena kita kan modelnya bukan buat matematika. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ibu kota Perancis tadi ya. Ya. Ibu kota Perancis. Oke. Nah, misalnya contoh soalnya Jakarta. Contohnya. Di sini juga ada nih pilihannya. Kalau kita mau buat yang ini ada juga pilihan biar kita tidak susah kan. Kita pilih ini misalnya Delhi gitu kan. Tinggal kita masukkan, ada di sini juga. Tambahkan opsinya. Oke. Nah, kita bisa misalnya buat Bangkok di sini. Nah, ini udah ada. Secara otomatis di sini ada pilihan bisa kita ambil. Atau mau kita buat pilihan yang lain juga bisa, misalnya Tokyo di sini. Nah, untuk jawaban yang benarnya apa? Kita pilih misalnya di sini Paris. Paris. Nah, ibu kota Perancis apa? Paris. Kita bilang jawabannya yang benar, kita pilih. Seperti ini, kita pilih. Setelah itu, kita pilih titik 3 di sini lagi. Dan kita pilih drop down. Nah, kita pilih drop down. Bertambah poinnya 10. Dan ini harus diisi. Nah, itu dia drop down. Jadi dia tidak ada lingkaran seperti ini. Tidak ada lingkaran bulat kayak gini. Dia hanya seperti ini nih. Ini adalah model drop down. Nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Selanjutnya mau menambahkan yang baru lagi. Kita tinggal pilih tambahkan baru. Misalnya kita ingin memilih jawaban singkat. Kita soal jawaban singkat. Kita tambahkan baru dan kita pilih teks. Untuk jawaban singkat kita pilih teks. Nah, lihat tadi yang ini tadi yang drop down, ibu kota Prancis adalah, dia model drop downnya seperti ini. Jadi kita nanti milihnya gitu. Dia ada tanda panahnya di bawah. Nanti kita lihat perhatiin jauhnya, kita lihat hasilnya setelah kita buat semua soalnya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Selanjutnya kita ingin membuat model pertanyaan yaitu jawaban singkat. Jadi misalnya soalnya sama juga, ambil contoh juga ibu kota provinsi Nah, di jawaban singkat ini kita masukkan jawaban yang benar itu harus sebentar. Kita harus membuat kemungkinan yang siswa buat. Misalnya ibu kota provinsi Aceh gitu kan. Dia hanya bisa satu kata atau dua kata. Misalnya kita pilih jawaban yang paling sering dibuat siswa. Misalnya Banda Aceh. Banda Aceh seperti ini. Ini mungkin bisa jawaban benar. Atau kita masukkan lagi jawaban kemungkinan ditulis siswa itu B Aceh. Gini. Misalnya gitu. Atau jawaban yang satu lagi B tanpa titik Aceh. Kayak gini. Jadi kita kalau di pernyataan ini, jawaban ini
jawaban singkat ini, dia hanya bisa 1 atau 2 kata dan bisa dinilai secara langsung di formnya. Jadi kalau misalnya panjang paragraf itu tidak bisa dinilai langsung di formnya. Jadi dia tidak bisa secara langsung di formnya gitu. Jadi ini saran saya kalau mau buat soal seperti ini, jawabannya yang pasti. Artinya hanya 1 kata misalnya gitu. Nah, gitu. Itu untuk pertanyaan dengan jawaban singkat. Selanjutnya saya akan buat soal yang jenis jawabannya itu lebih dari 1. Kita memilih jawabannya lebih dari 1. Nah, gimana caranya? Tetap sama, kita pilih tambahkan baru. Selanjutnya pilihan, tetap pilihan. Dan misalnya kita buat banyak pilihan. Misalnya contohnya gini, berikut ini. Kota, negara di dunia, misalnya. Jakarta. Paris. Delhi atau Medan, nah gitu. Setelah itu kita pilih jawabannya lebih dari 1. Jakarta, Bangkok. Oke, bentar. Jawaban yang tepat. Oke, bentar. Oke, lanjut. Ini dia jawaban yang tepat. Sebentar saya lihat pengaturannya di sini. Oke, ini iya dan ini apa jawabannya ini ya? Pilihan. Oke, tambahan teks penilaian tanggal ini skor pengunggahan peringkat. Oke. Sebentar.
Mohon sebentar ya, izin bentar Kak Iriani, bentar ya. Ada sedikit. Baiklah, sambil kita nunggu Bu Sarifah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, biar saya catat dulu, nanti kita sampaikan lagi sama Bu Sarifah. Atau ada yang lain tentang Teams yang sudah lewat? Masih bingung nih Bu, masih belajar. Ya, ya Bu Herawati. Ini Herawati teman saya atau Herawati yang lain ini? Ibu Nggak dari tahu mana juga. Bu Herawati? Ibu dari Dari mana? Aceh Utara. Dari Aceh Aceh Utara. Utara. Aceh Utara. SMA mana Bu? SMP Bu. SMP. Iya. Mungkin Saya nanti gabungnya sama pas- Bu Syarifah, sama Bu Sarifah. Iya. Ya. Mungkin nanti pas prakteknya bisa tanya-tanya lagi kan? Iya, itulah ini karena baru ini juga kan, kemarin karena nggak ikut. Jadi ini masih ini juga lah. Nanti pas kita buat sendiri untuk linknya, baru nanti kan tanya di mana. Kalau misalnya kita belum praktek kan agak susah nanyanya kan? Iya, itulah kita praktek langsung ini baru paham. Oh. Jadi kita nanti ada tugas diminta link tim, kemudian form ini, terus sama kelas notebook itu yang dikumpulkan. Jadi mungkin pas kita Vicon ini dengar-dengar aja dulu prakteknya, tanya-tanya lagi biar selesai tugasnya gitu kan? Iya, itulah kalau udah buat tugasnya baru tahu mana salahnya, mana yang nggak pahamnya. Kalau dengar iya, Bu. Jadi kita dengar dulu hari ini ya. Iya Bu. Iyalah. Diberi waktu ya Bu, soalnya masih Iya, ada waktunya. Iya, berusaha buka. Udah Kita bisa buka, hanya terus. saja belum jelas. Yang tadi yang pilihan ganda, yang ini kalau pilihan ganda bisa, tapi terus yang lain tadi ketinggalan, jadi masih bingung lagi. Baik, Ibu, Bapak Ibu, mohon maaf. Udah, lanjut aja Bu Sarifah, kami tadi ngobrol-ngobrol aja tadi. Jadi tadi adalah mengenai jawaban yang ganda atau jawabannya lebih dari satu. Jadi kan misalnya ini, berikut ini ibu kota negara di dunia. Nah, pertanyaannya kan di antara jawaban ini kan banyak tuh ibu kota negara di dunia, seperti Jakarta, Bangkok, Paris gitu kan. Itu kan merupakan ibu kota negara di dunia. Nah, kita meminta siswa untuk memilih jawaban yang benar di antara ini semua. Artinya ketiga ini kita pilih sebagai jawaban yang benar. Jadi untuk memilihnya itu yaitu kita pilih, sudah kita buat pilihannya seperti ini, kita memilih jawaban ganda. Kita pilih jawaban ganda. Nah, setelah itu baru kita pilih apa aja sih jawabannya gitu. Yang pertama misalnya Jakarta atau selanjutnya Bangkok gitu kan. Kita pilih. Habis itu kita pilih di Paris juga kan. Merupakan jawaban yang tepat. Nah, ada dua. Ini juga. Nah, jadi ketiga ini adalah jawaban yang benar. Jadi nanti siswanya bisa memilih tiga-tiga ini jawaban benar karena memang kita meminta
siswa menjawab lebih dari satu, begitu. Tapi modelnya memilih. Nah, ini poinnya tetap, dan ini harus diisi. Nanti kalau misalnya ada yang kurang membingungkan, bisa ditanyakan lagi atau bisa melihat hasil rekamannya pelan-pelan. Nah, ini untuk jawab soal-soal yang merupakan jawaban yang benar. Beberapa jawaban yang benar. Nah, selanjutnya soal terakhir. Ini saya anggap soal terakhir. Untuk yang terakhir, kita mengurutkan. Artinya mengurutkan jawaban dari 1 sampai 10. Misalnya kita bilang urutkanlah. Urutkan bilangan berikut, misalnya gitu kan. Nah, baik, ini saya hapus dulu, saya ulangi. Baik, nah yang ini tadi yang Bangkok. Selanjutnya ingin mengurutkan, kita buat tambahkan baru, dan di sini kita pilih di sini di tanda panah, dan ada di sini peringkat. Sorry, kita pilih peringkat untuk mengurutkan peringkat. Selanjutnya kita buat di sini urutkan berikut. Nah, misalnya di sini 1, sini 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita pilih titik 3 ini opsinya acak. Nah, di sini kita sudah teratur opsi dalam urutan yang benar. Ketika Anda membagikan kuis ini, opsi ini akan muncul secara acak. Nah, kalau di sini kita membuat soal, kita harus mengurutkannya secara benar. Ketika sampai ke anak-anak, nanti ini akan acak. Dia tidak berurutan. Nah, itu untuk soal terakhir. Nah, sampai sini kita coba lihat dulu pratinjaunya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa bertanya tentang pertanyaan kita, materi kita hari ini. Oke, kita lihat pratinjaunya. Nah, ini adalah pratinjaunya, artinya nanti yang akan muncul soal-soalnya untuk anak-anak. Yang pertama, nama. Yang kedua, ini adalah soal matematika tadi, yaitu pilihan berganda. Yang ketiga, pertanyaan benar atau salah. Yang keempat juga ini matematika pilihan berganda, sama. Yang kelima yaitu ibu kota Prancis adalah, nah ini dia tadi, kita cuman memilih jawaban. Nah, kita pilih. Jadi anak-anak nanti menjawabnya hanya memilih salah satu dari sini. Misalnya jawabannya Paris, dia pilih Paris. Itu dia model drop down. Ini adalah model drop down. Jadi anak-anak hanya memilih jawaban yang benar satu. Gitu. Tuh modelnya seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini adalah pertanyaan dengan jawaban singkat. Jawaban singkat, jadi seperti ini dia hanya menjawab 2 kata seperti yang sudah kita tuliskan hasil jawabannya. Misalnya ibu kota Provinsi Aceh, jawabannya kan Banda Aceh. Jadi kita apabila anak-anak menulis Banda Aceh, di sini benar jawabannya. Jadi kita menuliskannya jawaban yang benar. Selanjutnya, yaitu ini adalah pertanyaan dengan jawaban lebih dari 1. Nah, berikut ini ibu kota negara di dunia. Nah, pilihannya kan bisa Jakarta, Bangkok, Paris. Itu kan merupakan ibu kota negara dunia. Jadi ini bentuknya yang jawaban ganda.
lebih dari satu. Jadi anak-anak nanti bisa menjawab seperti ini. Ibu-ibu nanti Bapak Ibu bisa buat soal bentuk lain dengan jawabannya yang sama, lebih dari satu. Nah, seperti itu. Ini tadi urutkan bilangan berikut. Nah, urutkan bilangan berikut. Jadi nanti ini bisa beracak dia. Oke. Nah, gitu. Nah, ini dia. Begini. Ya, ini adalah untuk urutkan bilangan berikut. Nah, sampai di sini sebelum dilanjut ada pertanyaan. Nah, ini nanti kalau misalnya ada soal yang salah, kita kembali aja. Kembali. Dan kita bisa edit lagi. Nah, seperti ini kita bisa edit lagi. Nah, gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut. Ini ada pertanyaan Bu Sarifah. Ya, di chat dari Bu. Bu, untuk poin setiap soal tidak bisa diedit ya Bu. Semua nomor soal poinnya 10. Tidak bisa dikombinasi ya poinnya Ibu. Nah, itu pertanyaannya. Mungkin Bu Sarifah bisa langsung ambil alih lagi. Oke, untuk poin itu bisa kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di nomor 1. Ini tadi kan nomor 1 poinnya 10. Ini kita bisa ganti 15, 20 gitu. Tapi dia tidak bisa berbentuk koma. Dia hanya bilangan bulat. Kayak gitu. Jadi ini misalnya poin nomor 1 15, poin nomor 2 adalah 5. Itu masih bisa kita ganti. Atau ini poinnya ini lagi bisa kita buat 3. Itu bisa kita ganti. Nah, itu dia. Mungkin begitu Bu pertanyaannya. Jawabannya itu bisa kita ganti. Poinnya bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Misalnya nomor 1 15 bisa. Nomor 2-nya berbeda, mau 5 itu juga bisa kita buat poinnya 5 gitu. Okay. Ini kebetulan dibuat 10 soal. Jadi setiap soal biar gampangnya dikasih 10. Mungkin Ibu mau buat 7 soal dengan poin yang berbeda, boleh-boleh aja, ya kan Bu Sarifah? Iya, benar sekali. Selanjutnya. Oke. Untuk meletakkan kunci jawabannya, oke, saya baca chat. Ini ada untuk meletakkan kunci jawaban. Nah, untuk meletakkan kunci jawaban, kita tadi sudah membuat opsinya. Misalnya pilihan berganda, oke, kita coba lagi. Kita tambahkan yang baru. Misalnya kita buat opsi pilihan berganda tadi ya. Misalnya pilihan berganda. Indonesia saat ini misalnya. Pertanyaannya seperti ini. Nah, kita buat misalnya Megawati pilihannya kan. Susilo Bambang. Misalnya. Atau kita tambah lagi opsinya itu Jokowi dulu. Habis itu B.J. Habibie. Nah, ini kan jawabannya yang benar kan ini.
Di sini kan ada tanda checklist di sini ya. Di sini di setiap sudut ini ada tanda, kalau kita beginiin mouse-nya ini. Nah, ini kita tinggal tambah klik di sini. Tambah jawaban yang tepat. Dilihat, ini ada jawaban yang tepat bacaannya. Kita pilih jawaban tepat. Nah, begitu. Begitu caranya untuk meletakkan kunci jawabannya. Dan di sini kita buat poinnya, mau poin berapa? Poin 5, 2, 3, itu terserah kita. Ini poinnya di sini bisa dirubah. Gitu. Itu Pak Nazarul. Nah, ada lagi kira-kira? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya mungkin yang kurang jelas? Bu Sarifah, saya tambah sedikit. Tadi kan ada kita centang tentang jawaban yang benar. Nah, di situ kan ada tanda chat dengan kotak sampah. Di chatnya itu bisa kita kasih feedback untuk siswanya, apakah wow Anda benar atau gimana gitu ya. Mungkin sedikit itu tambahannya. Ya, di chat ini. Jadi ini kan ada kotak chat di sini ya. Misalnya ini jawaban yang benar. Nah, di sini kita buat responnya. Kita buat di sini, wow, hebat, jawaban kamu benar. Itu bisa, nanti anak-anak langsung menerima respon seperti itu. Ini bisa, anak-anak akan terima respon apabila mereka memilih jawaban yang ini benar gitu. Itu tambahannya. Nah, ada lagi kira-kira pertanyaannya Bapak Ibu semuanya? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Baik, setelah selesai semuanya ini, kita pilih sebelum dibagikan, kita pilih pengaturan dulu. Untuk membagikan, kita pilih pengaturan. Nah, di sini pilih opsi untuk kuis tampilan hasil otomatis. Artinya, apabila sudah selesai, responden akan melihat hasil dan jawaban yang benar mereka segera setelah mengirimkan kuis. Artinya kalau misalnya anak-anak sudah mengerjakan soal, anak-anak bisa melihat jawaban mereka yang benar dan jawaban mereka yang salah. Itu untuk tampilkan hasil otomatis. Nah, selanjutnya di sini yang dapat mengisi formulir ini. Yang pertama yaitu siapapun dapat menjawab. Nah, untuk pengaturan siapapun yang dapat menjawab, artinya semua siswa yang mendapatkan link ini walaupun tidak memiliki akun Office 365 itu bisa menjawab sekalipun dia pakai akun Gmail. Itu dia untuk siapapun dapat menjawab. Nah, dan di sini hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Artinya orang-orang yang ada dalam satu domain. Misalnya Bapak Ibu sekarang ini kan domainnya guruinovatif.net gitu kan. Jadi orang-orang yang memiliki akun seperti itu yang bisa menjawab. Seperti itu. Nah, itu dia hanya orang di organisasi saya yang dapat menjawab. Merespon. Di sini orang tertentu di organisasi saya dapat merespon. Artinya ini orang-orang yang kita pilih. Kalau orang lain tidak boleh. Tidak bisa mengisi. Artinya orang-orang yang kita pilih. Walaupun dia punya akun Office 365, tapi kalau dia nggak dapat link ini atau dia tidak tergolong dalam orang tertentu, maka dia tidak bisa menjawab. Itu dia. Nah, selanjutnya itu ada opsi untuk tanggapan. Artinya ini terima tanggapan. Kita menerima tanggapan dari mereka. Nah, tanggal mulai, kalau di sini ini bisa kita jadwalkan kapan mau kita kirim.
ke anak-anak. Kapan bisa dibuka linknya? Itu untuk tanggal mulai. Tanggal selesainya juga seperti itu. Nah, ini tanggal selesainya kita tentukan. Misalnya kita mau buat tanggal hari besok, tanggal 15 gitu kan. Kita buat di sini tanggal 15, tinggal pilih tanggal 15. Waktu mulainya jam berapa, kita pilih di sini. Dan tanggal selesainya juga misalnya tanggal 15 juga, dan kita memilih hanya 15 menit. Linknya dibuka, itu kita pilih waktunya. Kalau pertama kita mulai tanggal 22, berakhir tanggal 22 jam 22:15. Nah, di sini nanti berakhir, dia tidak bisa lagi buka linknya. Seperti itu. Itu untuk pengaturan tanggal mulai dan tanggal selesai. Acak pertanyaan artinya soal-soal kita itu diacak, tidak berurutan. Begitu. Ini acak pertanyaan adalah soalnya tidak berurutan. Jadi anak-anak nanti soalnya berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Walaupun linknya sama, tapi soalnya berbeda-beda urutannya. Urutannya saja yang berbeda, tapi bentuk soalnya sama. Urutannya berbeda-beda. Nah, ini dia acak pertanyaan. Kemudian, sesuaikan pesan terima kasih. Sesuaikan pesan terima kasih seperti ini. Misalnya kita sudah anak-anak sudah menanggapi hasil kita, sudah menanggapin kuis kita, kita ucapkan gini. Misalnya, kamu hebat telah menjawab dengan baik, misalnya gitu. Nah, seperti itu. Ini kita bisa tambahkan di sini. Nah, dan selanjutnya di sini ada tanda terima respon. Artinya perbolehkan tanda terima respon setelah pengiriman. Ini merupakan apabila siswa sudah menjawab dan mengirimkan kuis, mereka mendapat email balasan berupa tanda terima. Artinya nanti dia akan mendapat email tanggapan kamu sudah diterima, seperti itu bentuknya. Itu dia. Artinya siswa ada bukti kalau dia sudah mengirimkan tugas gitu, tanpa harus screenshot. Jadi nanti dia kalau kita buat pengaturan seperti ini, nanti mereka ada email balasan sendiri kalau mereka sudah mengerjakan. Begitu. Jadi ini begitu untuk pengaturannya. Nah, untuk membagikannya, kita bisa klik, kalau sudah tadi pengaturan, kita bisa bagikan. Bagikan, kita klik bagikan. Di sini tadi siapapun dapat menjawab. Dan ini salin link. Ini adalah linknya, salin. Nah, kalau mau memperpendeknya, ini kan kalau kita salin, ini banyak. Nih, saya coba ya, untuk salin dan kirimkan ke chat. Saya coba untuk kirimkan ke chat. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di chat. Itu adalah link untuk soal kita yang baru saja dibuat. Itu begitu panjang. Ini soal linknya begitu panjang. Jadi ini bisa kita pendekkan. Kita bisa pendekkan link ini melalui dari sini memperpendek URL. Ini bisa pendek atau dengan pihak ketiga, yaitu antara bit.ly atau GG namanya, gg.gg gitu. Jadi misalnya kita memilih mengambil bit.ly. Jadi kita bisa buat linknya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ambil contoh nih. Kalau misalnya kecepatan, tolong Bapak Ibu memang kalau nggak paham boleh ditanyakan. Jangan malu-malu karena kita sama-sama belajar di sini. Sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung aja. Mungkin kan kalau secara langsung enak pertanyaannya. Oke, kita pilih misalnya. Kalau mau kita pendekkan, tadi sudah kita salin linknya, kita bisa pilih dari GG aja. gg.gg. Seperti ini, pilih.
jaringan sebentar. Masih memutar. Nah, Pak Nazarul Ilham, aduh luar biasa, sudah dipraktekkan, sudah pendek linknya. Nah, bisa dibantu, bisa dilihat, bantu dijawab, dan gimana nanti kita buat lihat hasil responnya di mana. Oh ya Bapak Ibu, ini bisa dijawab ya linknya, boleh dijawab. Nanti kita akan perlihatkan di mana untuk melihat respon dan bagaimana caranya melihat respon biar tersimpan secara otomatis. Nah, ini dijawab ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya udah ada responnya bisa kita praktekkan langsung. Tinggal klik aja linknya ini untuk dijawab. Oke. Ini masih muat ulang. Nggak lama, oke, kita ganti aja. Sebentar masih proses ya. Sambil bertanya Bapak Ibu, kalau misal ada pertanyaan jangan malu-malu. Nah, kita bisa untuk mau membuat link, memperpendek link melalui misalnya bit.ly. Jadi kita bikin aja di sini bit.ly.com. bit.ly.com nanti akan tampil seperti ini. Di tabnya di bit.ly.com akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa gabung menggunakan akun Google. Kita bisa gabung menggunakan akun Google kita. Jadi kita klik akun Google-nya, gabung, pilih misalnya akun Google-nya Gmail. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ini kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah, ini tidak ada. Ini karena saya sudah banyak. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk mulainya, memperpendeknya itu kita bisa klik create di sini, create, tulis, create, klik create. Di sini enter long URL yang di atas kotak sebelah kanan ini. Ini kita tempelkan link yang panjang tadi. Kita tempelkan karena tadi kita sudah salin, tinggal kita paste aja. Tempel. Nah, ini akan muncul. Setelah itu, di paling bawah ini ada tulisannya create. Klik create. Nah, dia akan pendek secara otomatis dia. Customize backup. Ini dia lebih pendek nih. Ini kita bisa edit lagi. Misalnya kita mau buat ulangan 1. Ulangan 1 matematika. Ini sudah kita tulis gini, kita save. Tinggal kita save. Nah, maka linknya akan berubah.
ini dia tandanya sudah berubah. Dan ini juga sudah berubah. Ini bisa kita share atau bisa kita copy. Kita copy, kita kirimkan ke WA atau ke grup-grup pembelajaran, grup-grup belajar kita. Itu bisa kita kirimkan. Ini saya ulangi, kirim melalui chat. Oke. Ini saya kirimkan dari chat lagi. Ini sudah menjadi lebih pendek, jauh lebih pendek dari link yang semula. Ini dia, ulangan matematika, misalnya begitu. Ini sudah sampai di sini, sudah kita share, sudah bisa. Kita kembali lagi. Ini sudah ada 2 respon ya, 2 respon yang sudah menjawab. Ini Pak Nazarul dan Bu Herawati. Nah, begitu tadi. Saya ulangi lagi bagaimana mengambil Bitly. Saya ulangi dari pertama. Ini saya logout dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya Bapak Ibu, jangan malu-malu. Atau mungkin memang udah pada bisa ya. Oke, ini untuk Bitly. Jadi kalau Bitly, tadi GG dia nggak bisa karena lama jaringannya, loadingnya. Jadi kalau kita mau ke Bitly untuk memperpendek link, kita buat bit.ly.com. Dah? Bitly. Untuk Bitly gratis nggak, Bu? Ya, Bayar Pak? atau tidak itu? Untuk Bitly itu berbayar atau gratis? Ini gratis, Bapak. Saya alhamdulillah selalu pakai gratis yang di sini. Ya barangkali ini baru kan, nanti berarti bisa buat ya, Bu ya, untuk Bitly. Iya. Nanti Bapak boleh nanti kan buat formnya, boleh nanti kirimkan linknya yang sudah diperpendek. Karena nanti pas kita pengumpulan tugas, kita disuruh minta linknya Pak, link tugasnya. Nanti bisa kita perpendek di Bitly. Misalnya Bapak tugas Teams, nah bikin aja perpendek untuk tugas Teams sama formnya juga gitu kan. Jadi saya ulangin lagi Pak, untuk Bitly nanti kita klik bit.ly.com. Oke. Saya tambahkan tab. Nah, ini Chrome-nya kita. Ini kan kita buat bit.ly. Ini kita enter, cari. Nah, tampilannya bit.ly.com adalah pertamanya seperti ini. Ini tampilannya. Kalau kita belum punya akun, kita bisa daftar gratis. Daftar gratis dulu. Itu daftar gratis kita pakai ini dia kalau versi berbayar seperti ini. Nah, kita bisa saya ulangin. Kita bisa gabung saja langsung boleh juga. Kita bisa langsung bergabung. Kita bisa klikkan gabung. Dan kita pilih gabung menggunakan Google. Kita kan rata-rata semua memiliki akun Google ya. Jadi kita bisa pilih dengan Google. Pilih akun Google-nya. Yang mana mau kita gunain. Pilih saya seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya belum pernah, ini nggak ada yang begini total klik, ini email, ini nggak ada SMS, ini Indonesia, ini nggak ada. Ini semuanya nggak ada ini belum ada. Ini karena saya sudah banyak pakai Bitly, makanya ini dia ada. Nanti kalau tampilan Bapak Ibu semua nggak ada, jadi belum ada gitu. Nah, kalau belum ada, caranya kita klik di sini, tulis create di sini, klik create.
Dan di sini kita tempelkan enter lock. Tempelkan link yang panjang tadi. Setelah kita tempelkan, kita tulis create di sini. Klik create di bawah. Nah, setelah itu bahkan ini coba Bapak Ibu yang punya link coba bisa dikirimkan dicek, kita praktekkan bagaimana ini kalau tadi belum terlalu paham cara memperpendek link, bisa dikirimkan linknya via chat yang sudah coba tadi, yang sudah coba buat form, ada yang sudah coba buat form bisa dikirimkan di chat. Oke. Gitu Pak Nazarul, bisa dipahami cara Bitly tadi? Oke. Masih mencoba, Bu. Oke. Baik, kita lanjut. Yang lain gimana ibu-ibu, semuanya sudah pada paham ya? Atau sudah ada buat nih? Sudah ada pada buat nih, sambil diam-diam lagi buat-buat nih. Lagi membuat ini, Bu. Oh ya. Bu Hera gimana? Ini udah bingung nih pas di pilihan ini, kadang nggak dapat. Pilihan yang mana boleh diapain, ditanyain, mungkin yang lain bertanya malu-malu gitu. Oh, bentar ya. Ini ya, lagi praktek buat pertanyaan ini. Oke. Di mana Bu Ratna? Bingungnya. Nah, nanti bisa lihat rekamannya juga ya Ibu. Kalau misalnya sinyal tidak mendukung di tempat Ibu, bisa lihat rekamannya, nanti kita kirimkan di WA. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Bisa mengikuti tapi di awal Bu, terus maaf terlalu bagi saya pribadi Ibu terlalu cepat sehingga ketinggalan. Oh gitu. Jadi nanti iya bisa diulang nanti lewat video di WA. Oke Bu. Ya tadi terlalu cepat Hanya ya. sampai pada tadi pilihan ganda ya, terus ketinggalan. Ya Bu ya. Oke, nanti bisa dilihat rekamannya lagi ya Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau tanya Ibu, ketika kita membuat pilihan ganda tadi, tapi di optionnya kita mau menyisipkan gambar. Oh iya iya. Apa itu? Mohon dibimbing. Ya, Terima kasih. baik, jadi kalau saya kembalikan kemari. Kalau di Office formnya Office 365 ini tidak bisa menyisipkan gambar di pilihan. Jadi dia hanya bisa menyisipkan gambar di bagian soal. Tapi kalau untuk di opsi pilihan berganda itu dia tidak bisa. Tidak ada pilihan untuk menyisipkan gambar. Yang ada di sini hanya ini adalah opsi-opsi dari pilihan berganda. Ini hapus untuk menghapus pilihan. Ini chat itu adalah feedback siswa.
Ini di sini adalah untuk pilihan jawaban tepat. Jadi kalau untuk menyisipkan gambar di pilihan berganda itu tidak ada. Begitu, Bu. Jadi dia hanya ada di bagian soal. Nah, begitu, Bu. Iya Bu, seandainya soal itu optionnya dituntut juga berupa gambar, apa jalan keluarnya supaya kita bisa membuat optionnya itu berupa gambar Ibu? Karena kan kalau di matematika, baik di fisika itu kadang-kadang optionnya menuntut ada gambar gitu. Nah, ada enggak jalan lain sehingga tetap bisa kita membuat soal di mana optionnya berupa gambar. Terima kasih, Bu. Oke. Gimana Bu Iriani? Kira-kira ada opsi lain yang bisa tetap menyisipkan gambar? Kalau memang sepemahaman saya, kalau untuk opsi itu tidak ada pilihannya, Bu. Maksudnya memang tidak bisa. Jadi kalau kita pun buat istilahnya mengakali atau mencari cara bagaimana biar opsinya tetap gambar, itu ya tetap tidak bisa gitu. Kecuali mungkin ada platform yang lain bisa. Tapi kalau untuk di form yang Office 365 ini itu memang tidak bisa gitu. Memang kita buat seperti apapun, kalau yang namanya opsi pilihan berganda dan kita bisa mau nilai otomatis, di sini tidak ada gitu. Memang tidak ada, Ibu. Jadi kalau misalnya mau kita cari akal pun bagaimana caranya biar tetap, nah itu dia memang mungkin itulah salah satu, setiap produk itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Mungkin itu Ibu Susriani. Iya Bu, berarti untuk khususnya untuk mata pelajaran eksak juga terbatas juga pemakaian ini, karena selama ini pakai Microsoft Form biasa tanpa di 365 itu bisa kita menyisipkan gambar di optionnya, sehingga tuntutan soal yang optionnya harus gambar bisa kita lakukan dengan yang Ibu Iriani bilang tadi, dengan proses sniping tool. Iya. Benar, memang ada platform yang bisa, benar saya tahu. Tapi memang kalau untuk Office 365 ya itulah. Jadi setiap produk itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah mungkin kalau di form yang satu kita tidak bisa secara otomatis menentukan jawaban matematika yang benar seperti tadi. Tapi di form yang ini itu bisa. Atau ada lagi mungkin kelebihan-kelebihan lain yang memang belum kita bisa temukan atau belum bisa kita praktekkan secara langsung seperti ini. Gitu. Sebenarnya ada juga opsi keunggulan lain dari Office 3 dari Form 365 ini. Cuman kita tidak bisa langsung secara detail. Ini kita hanya memperkenalkan form, bagaimana cara membuat form. Tapi kalau untuk pendalamannya itu ada lagi Bu, jadi tidak cukup sampai di sini sih sebenarnya kalau untuk menguasai form. Misalnya kita ingin membuat form, form ini sebagai media pembelajaran, berjalan seperti aplikasi, ini bisa di form ini bisa, tapi yaitu tetap ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing begitu. Nah mungkin ada Bu, ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Bu, mungkin untuk gambarnya, kalau dituliskan di soal bagaimana? Misalnya di soal ada gambar 1, nanti ada gambar 2, ada gambar 3, 4. Lah nanti di optionnya tinggal pilihan A, gambar 1, B, gambar 2. Seperti itu bisa enggak Bu? Coba kita lihat Ibu ya. Jadi di gambar di sini juga, nah saya coba satu ya Ibu, seperti Ibu Yulia, Ibu Yuli, ya Ibu Yuli dikatakan, kita coba. Nah, misalnya kita opsi pilihan berganda, tetap opsi pilihan berganda. Kita pilih pilihan, dan kita ingin memasukkan gambar istilahnya lebih dari satu ya Bu ya. Kalau seperti itu kan jadi gambarnya lebih dari satu ya. Jadi misalnya soalnya
Perhatikan gambar berikut. Kita ambil gambarnya di sini. Di sebelah sini ada gambar. Kita pilih gambar, sisipkan gambar. Ini kita satu, pilih misalnya ini. Nah, di sini Ibu bisa lihat, kita bisa lihat di sini gambarnya itu tidak ada pilihan di sini yang namanya menambahkan gambar yang kedua. Jadi hanya menambahkan satu gambar. Nah, kalau misalnya Ibu Susriani punya gambar, mungkin solusinya itu di gambarnya dijadiin dalam satu kertas. Nah, begitu dia. Artinya dalam satu gambar aja digabungkan seperti ini kan banyak jenis gambar ya. Ada OneNote, ada Word, Excel, PowerPoint, Teams, Wave gitu kan. Ini kan gambarnya banyak. Nah, mungkin Mbak Ibu bisa bikin seperti yang dikatakan Bu Yuli. Gambar A, B, C, D, dan E gitu kan misalnya. Nah, baru dibuat pertanyaannya ini, apa soalnya? Apa bentuk soal yang Ibu berikan di sini? Misalnya, perhatikan gambar berikut. Tentukan yang termasuk, misalnya gambar berikut. Anggap aja ini segitiga atau gambar bangun datar. Yang termasuk segitiga terlihat pada gambar, terlihat A, B, kan, C, dan seterusnya, D. Nah, mungkin begini Ibu untuk solusinya gitu. Begini, jadi misalnya kita jadiin gambar itu dijadikan dalam satu gambar. Ini kan banyak jenis gambar, dijadiin satu, di foto dalam satu gambar. Setelah itu kita buat pertanyaannya model begini. Perhatikan gambar berikut. Yang termasuk segitiga siku-siku terlihat pada gambar. Nah, gitu. Yang pertama pilihannya A, B, C, atau D. Nah, misalnya pilihannya jawaban benarnya B. Kita tinggal pilih B. Nah, mungkin begitu Ibu untuk sarannya dari Bu Yuli dan menurut pemilihan kalau penggunaan formnya 365 begitu Bu. Atau ada tambahan yang mungkin Bapak Ibu lebih ada sharing yang pernah mengikuti pelatihan kan? Ada sharing tentang form yang mungkin ada solusi lain, mungkin bisa gitu di sharing di sini juga nggak apa-apa. Begitu Bu Sustriani, kira-kira? Ya Bu, terima kasih. Berarti redaksi soalnya aja yang kita rubah ya Bu. Jadi redaksi soalnya kita gambarnya tetap kita buat 4 di dalam satu kertas, tinggal kita opsi pertanyaannya berbeda. Opsi pertanyaannya seperti itu tadi. Mungkin itu dia. Oke. Terima kasih Bu Sarifah. Sama. Ada yang lain Ibu? Bapak, kira-kira ada yang pertanyaan lain? Oke. Nah, lanjut. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan seputaran cara pembuatan soal di form, saya akan sedikit lagi materinya. Saya akan memperlihatkan bagaimana kita melihat respon atau orang yang telah mengerjakan kuis yang sudah kita buat. Kita ke formnya tadi, ke kuis kita tadi, kita pilih respon. Di sini ada respon. Pilih klik respon.
Di sini ada detail responden yang telah menjawab. Ini ada detailnya. Di sini ada namanya. Nah, untuk melihatnya kita bisa buka di Excel. Ini ada bacaan buka di Excel, kita klik buka di Excel. Kita klik buka di Excel. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu bisa lihat buka di Excel. Kita buka. Nah, hasilnya nanti akan terdownload ke komputer kita. Lihat di bagian bawah. Ini sudah terdownload di komputer kita. Kita bisa langsung buka. Kita buka. Oke. Jadi, nilainya secara otomatis sudah terlihat di sini, ada nilainya, sudah ada nilai poinnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot periksa jawabannya lagi, karena kita sudah memberikan jawaban yang benar salah di soalnya. Secara otomatis poinnya juga sudah terkumpul. Ini adalah poinnya, sini sudah terjelas, ada namanya. Seperti ini dia. Ini bentuk pertanyaannya dan jawabannya. Dan yang terpenting adalah kita sudah mendapatkan nilai dan nama. Nilai dan nama ini. Begitu. Ini bisa kita langsung print. Atau memang mau kita edit lagi. Editnya seperti apa? Misalnya kita ingin menghilangkan. Ini sebuah bonus ini. Bonus untuk Bapak Ibu semua. Kalau kita ingin menghilangkan kolom. Karena kita hanya ingin mengambil nomor ini, poin nomor, tanggal selesai, email, poin dan nama aja. Kita bisa ambil keempat ini dengan cara menghilangkan poin tadi. Tapi bukan dihapus. Caranya kita blok saja semuanya sampai kolom terakhir seperti ini, misalnya sampai di sini. Sudah kita blok dari atas. Kita klik kanan dan pilih hidden. Nah, kita tidak ingin email, nama, poin total ini, nama ini tidak ingin. Kita bisa klik kanan dan hidden. Jadi secara otomatis nomor, tanggal mulai, waktu mulai, waktu selesai, poin total dan nama aja, nama. Jadi kita nggak perlu lagi harus copy paste atau apa. Dan sewaktu-waktu kita mau ingin membuka soalnya lagi atau membuka tabel soal yang udah dijawab, itu kita tinggal pilih blok ini dan klik kanan unhidden. Dia secara otomatis akan keluar lagi. Tanpa harus menghapus, kita bisa hanya mengambil nomor, nama, dan poin total. Begitu. Itu untuk respondennya. Nah, kira-kira sampai di sini ada lagi? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau sudah bisa dipahami? Oke. Gimana? Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Silahkan ajukan pertanyaannya jika ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bu Sarifah. Waalaikumsalam Ibu. Itu Bu, mohon maaf. Untuk di soalnya juga bisa diberi video ya Bu? Soal? Iya, misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia begitu, ada videonya. Bisa Ibu. Bisa Bu. Kita coba ya.
Jadi untuk menyisipkan video juga bisa di sini. Kita tambahkan baru. Share screen-nya, Bu. Oh iya, sorry. Oke. Share screen. Oke. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Ya. Sudah terlihat, Ibu? Ada? Belum juga. Iya. Iya, Bu. Ya, udah dah nih, udah. Udah. Udah, Oke. Bu. Nah, misalnya kita ingin buat video, kita buat perhatikan video berikut. Kita sudah buat soal seperti ini, kita klik di sini yang sisipkan media, dan gambar untuk gambar, video untuk video. Kita klik video. Di sini kita hanya bisa menambahkan video YouTube. Jadi kita hanya bisa memasukkan YouTube di sini. Link YouTube-nya kita tambahkan di sini. Saya ambil contoh. Kita ambil link YouTube dulu. Oke. Oke. Nah, misalnya kita ingin mengambil link YouTube ini. Kita mau buat video ini untuk sebagai media pembelajaran kita. Kita bisa klik bagikan di bawah dan salin linknya. Salin linknya. Setelah itu tadi kita ingin masukkan ke formnya. Di sini kita tempelkan linknya, link video YouTube-nya. Setelah kita tempelkan link videonya, baru kita tambahkan. Nah, seperti itu untuk menambahkan video. Dia hanya bisa video YouTube. Jadi di sini hanya bisa link video YouTube. Begitu. Gitu Bu Yuli, Pak, untuk video. Oh ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Kira-kira Ibu? Atau kita sudahi? Atau gimana? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Semuanya sudah jelas? Tinggal praktek aja nih, Bu. Oke. Oke. Oh ya, satu lagi. Nah, tadi kan saya bilang kita akan mempraktekkan cara memendekkan dan mengambil kode QR. Ibu tahu kode QR kode yang sering dibuat sekarang ini, yang model sekarang ada QR, tinggal kita scan, kita sudah bisa menampilkan medianya. Jadi, kalau misalnya kita mau ambil kode QR dari form kita, dari soal kita gitu kan, jadi kita pilih di sini. Dibagikan di Bu, sini ininya Share screen-nya, Bu. Ya. Sudah? Ya. Udah, Bu. Jadi kan kalau kita mau ambil kode QR, misalnya kita ambil kode ini, formnya kita pilih ke form, di sini kita klik bagikan. Setelah itu di sini ada kode QR. Ini kode QR, kita klik aja. Nah, ini akan keluar kodenya. Setelah itu kita unduh. Nah, jadi dia nanti kodenya seperti ini. Ini bisa kita tempelkan di mana aja. Ini kodenya, ini sudah kode form yang kita buat. Ini adalah kode form yang kita buat. Begitu.
Itu untuk ambil kode QR di Microsoft Form. Bisa dipahami Bu atau kurang jelas nanti? Itu dia untuk kode QR-nya. Oke. Sudah Bu, tolong nanti di-share ke grup aja Bu ya soal gambar. Siap. Namanya kita share ya. Bu, halo Bu Sarifah. Halo, ya dengan Bapak siapa? Halo Bu, Ya. saya Bu Pak Najarul. Oke, Pak Nazirul ya, ingin bertanya. Kira-kira ada Bu, saya mau nanya Bu, ketika kita mau mengedit form ini, misalnya mau menambah soal lagi nih, kemudian apakah kita ambil linknya lagi atau tetap dengan link yang sama Bu? Kalau kita sudah membagikan linknya, karena kita sudah terlanjur bagi linknya, ternyata ada soal yang salah. Jadi kita nggak perlu harus tarik lagi link itu. Kita cuma langsung edit aja di formnya kita. Nanti secara otomatis akan berubah menjadi link yang sudah dibagikan. Jadi kita tidak perlu harus tarik lagi linknya, menghapus linknya, kirim yang baru lagi, nggak perlu. Jadi sudah secara otomatis kalau kita walaupun sudah bagikan, tapi kita ada edit, itu secara otomatis akan tetap berubah di linknya. Tidak perlu edit lagi. Itu baik, terima kasih Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akan sampaikan mungkin nanti setelah ini penugasan tetap dilanjutkan. Kita pertama yaitu membuat tugas Teams dan itu sudah selesai, dan alhamdulillah di chat Bapak Ibu sudah banyak yang membuat tugas, sudah bisa di akun saya juga di Office 365 saya sudah banyak yang mengundang saya sebagai siswa ataupun guru, dan alhamdulillah sudah bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Nah, untuk tugas selanjutnya di pertemuan kedua ini adalah yaitu membuat tugas Microsoft Form, yaitu membuat kuis. Jadi nanti linknya tetap dikumpulkan, Ibu simpan saja dulu link tugasnya. Nanti setelah di akhir pelatihan atau di akhir hari terakhir kita Vicon, saya akan memberikan link form untuk pengumpulan tugas. Kantong tugasnya dikumpulkan di situ, dan link-link dari tugas Bapak Ibu semua dimasukkan di dalam satu kantong tugas gitu. Jadi untuk Bapak Ibu semua dipersiapkan dari sekarang. Apabila belum siap membuat Teams, segera dibuat. Dan ini untuk selanjutnya adalah membuat kuis di Microsoft Form, begitu. Karena nanti pas diseminasi laporannya adalah salah satu syaratnya Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 JP itu adalah menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Dan pelaporannya juga harus kami selesaikan ke pihak panitia dalam TOT, pihak panitia pelatihan Training of Trainer Microsoft 365 ini. Begitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan atau nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA, di grup WA atau melalui Japri pun boleh juga. Tapi alangkah baiknya di grup WA, karena apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang sama sudah terjawab secara otomatis, jadi nggak perlu 2-3 kali bertanya begitu. Nah, sampai di sini kira-kira untuk penugasan ada pertanyaan atau ada penambahan dari Ibu Iriani? Oke. Bapak Ibu bisa buka kameranya sebentar. Kita foto bersama, boleh? Bisa dibuka kameranya Bapak Ibu?
Saya stop sharing. Halo? Halo ya Bu. Bisa dibuka kameranya sebentar, Ibu. Bu Hera, Bu Yuli, Bu Yaningsi. Bisa ya, soalnya kan saya kameranya kamera ini enggak harus ini sambil dulu ya. Eksternal. Kayak jebak lagi. Kayak jebak, Pak. Ya udah, kita foto bersama di kursi rapat. Ya, ada yang tidur. Nah, kita sudah ada di kursi rapat barengan. Ayo Bapak Ibu yang belum buka kameranya, silakan dibuka. Kita ada di kursi rapat. Oke. Senyum yang tercahaya. Bentar ya. Sudah? Oke, masih ada lagi, bentar. Oke, 1. Oke. Bentar. Oke. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah. Bu. Kembali sama Bu. Terima kasih Bu Sarifah. Sama-sama Ibu. Pengumpulan tugas terakhir kapan ya, Bu? Ya. Tugas terakhir itu kapan ya, Bu? Tugas terakhir nanti di pertemuan terakhir kita kasih waktu lagi. Nanti kita akan informasikan selanjutnya. Yang terpenting adalah sekarang kita sudah buat 2 materi. Artinya sudah ada 2 tugas yang Ibu Bapak selesaikan dalam waktu 3 hari sudah ya. Kemarin kita tidak bisa ikut karena saya lagi ada pertemuan dengan trainer lain dan hari ini siang tadi ada ujian, jadi tidak bisa ikut. Jadi kita langsung. Nah, untuk tugasnya bisa perpanjang nanti setelah pertemuan terakhir kita akan perpanjang juga sampai seminggu atau lebih dari seminggu mungkin. Tidak apa-apa, yang penting dikerjain aja Bapak Ibu. Ya Bu. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Ada kira-kira ada pertanyaan lain seputar tugas? Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Mungkin kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Selamat kesehatannya. Semoga terhindar dari wabah yang selama ini masih menyerang Indonesia. Amin ya Rabbal alamin. Dihindarkan dari segala penyakit. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Bisa nggak ada absensinya Bu? Gimana Pak? Absensinya nggak ada ya Bu? Nggak pakai absensi ya Bu? Oke. Saya stop rekaman. Terima